Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Muhammad Cahyadi, dosen program studi peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan berbagi tentang pengantar susu, sifat fisik, kimia, dan organoleptik susu. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Ternak. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, atau sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi pengolahan hasil ternak, mohon dapat melakukan presensi pada website ocw.uns.ac.id. Sebagai pendahuluan, mari kita diskusikan apa itu susu. Barangkali adik-adik sudah memperoleh pengetahuan tentang susu di mata kuliah yang lain. Jadi yang pertama, menurut bidang peternakan, itu susu merupakan suatu sekresi kelenjar susu dari ternak yang sedang laktasi dan dilakukan pemerahan dengan sempurna, tidak termasuk kolostrum, serta tidak ditambah dan dikurangi oleh satu komponen apapun. Jadi ada yang perlu digarisbawahi bahwa susu ketika telah disekresikan oleh kelenjar susu dari tubuh ternak itu tidak boleh ditambah atau dikurangi dan dia bukan kolostrum. Kolostrum itu merupakan susu yang dikeluarkan atau disekresikan oleh induk yang baru saja melahirkan sampai sekitar umur pedetnya sekitar 7-14 hari. Kemudian yang kedua, menurut Dirjen Peternakan tahun 1983, susu merupakan cairan yang berasal dari ambing sapi yang sehat dengan pemerahan sempurna dan benar tanpa menambah atau mengurangi suatu komponen apapun. Jadi itu adalah pengertian susu menurut Dirjen Peternakan tahun 1983 dan sampai sekarang masih menjadi acuan dalam menerjemahkan apa itu susu. Kemudian secara kimia apa itu susu? Barangkali adik-adik juga bisa menerjemahkannya. Jadi susu merupakan sebuah larutan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan air serta vitamin gitu ya, dan komponen-komponen kecil lainnya yang terdapat di dalam susu. Jadi ketika kita membahas secara kimiawi berarti di sana ada apa namanya komposisi yang kita terjemahkan. Kalau gizi berarti tingkat kecernaannya. Jadi barangkali nanti adik-adik bisa menerjemahkan sendiri apa itu susu dari sudut pandang gizinya. Eh, Secara umum gitu, menurut sudut pandang gizi bahwa susu adalah makanan yang sempurna, hampir 100% tercerna. Kemudian apa yang tercerna? Dari kalsiumnya dia memiliki kecernaan yang paling tinggi dibanding sumber-sumber pangan lainnya. Begitu juga dengan karbohidratnya, laktosa, kemudian proteinnya, dan lain-lain. Seperti yang saya sampaikan pada slide pertama bahwa hari ini kita akan bercerita atau berdiskusi tentang standar susu segar gitu ya, baik itu dari sifat fisik, kemudian kimia maupun biologis serta organoleptiknya gitu ya. Jadi secara organoleptik itu meliputi warna, bau dan rasa serta kekentalan itu tidak berubah. Ini adalah standar dari susu segar. Kemudian berat jenisnya pada suhu 27,5 derajat Celcius adalah 1,028. Kemudian lemaknya minimal 2,8%. Bahan kering tanpa lemak atau dikenal dengan BKTL itu minimal 8%. Uji alkohol negatif, uji didih negatif, titik bekunya adalah minus 0,520 sampai minus 0,580 derajat Celcius. Kemudian kandungan protein minimal 2,7%, angka reduktase 2-5 jam, serta jumlah kuman per mililiter susu itu maksimal 3 juta kuman atau 3 juta mikrobia dalam setiap mililiter. Jadi bila bisa dibayangkan gitu ya, itu masih boleh dijadikan apa namanya standar susu segar kalau misalkan
1 sendok teh susu itu mengandung maksimal 3 juta. Coba dibayangkan 1 sendok ada 3 juta bakteri gitu ya. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang keadaan susu. Secara organoleptik, mari kita lihat satu persatu. Jadi, bau susu itu adalah bau khas. Kemudian sedikit bau sapi. Oh ya, perlu saya sampaikan ketika kita ngomong atau berdiskusi tentang susu, itu berarti susu sapi, bukan susu yang lain. Kemudian baunya juga tidak berbau asam, kemudian tidak beraroma pahit atau beraroma obat-obatan. Kemudian warna dari susu itu adalah putih sedikit kekuningan dan tidak tembus cahaya. Jadi perlu diperhatikan adalah warna susu itu putih sedikit kekuningan. Kemudian rasanya adalah gurih sedikit manis. Gurihnya karena dia mengandung lemak, sedangkan manisnya karena dia memang mengandung laktosa. Laktosa itu manis gitu ya. Kemudian konsistensinya dia tidak encer dan tidak terlalu pekat. Kemudian dari segi kebersihan itu dengan mikroskop kita bisa lihat gitu ya apabila dengan mata tidak bisa dilihat. Jadi misalkan debu atau butiran-butiran yang sedikit kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata itu bisa kita cek dengan mikroskop. Kemudian untuk mengantisipasi masuknya kotoran bisa juga dilakukan penyaringan ketika setelah susu diperah dari ternak. Barangkali ada rambut dari ternak yang terikut, kemudian benda-benda asing lainnya, itu bisa dipisahkan dari susu. Kemudian secara keasaman, jadi susu itu memiliki derajat keasaman 4,5 sampai 7 derajat Sohlet. Kemudian nilai pH-nya itu 6,5 sampai 6,7. Ini kenapa susu sangat diminati oleh semua makhluk hidup gitu ya, karena dia ber-pH netral, mengandung nilai gizi yang sangat baik. Kemudian keasaman susu dari yang setara dengan asam laktat itu kurang lebih 0,18 sampai 0,24%. Kemudian uji alkohol negatif. Uji alkohol negatif dikatakan negatif itu apabila ketika kita mereaksikan susu dengan alkohol 70% dengan perbandingan 1:1 di dalam tabung reaksi. Jadi misal kita menggunakan susu sebanyak 1 ml, kemudian kita tambahkan alkohol 70% juga 1 ml. Nah, dibiarkan sesaat, apabila terjadi gumpalan, maka dia berarti positif. Artinya, susu tersebut sudah tidak dalam keadaan yang baik. Sedangkan apabila negatif, ketika dicampur tadi antara susu dan alkohol 70%, itu tidak menghasilkan gumpalan. Selanjutnya kita ke methylene blue reduction test atau MBRT. MBRT ini untuk memperkirakan jumlah bakteri dan aktivitasnya dalam susu atau sampel yang kita uji. Mutu susu itu dikatakan sangat baik apabila lama reduksinya lebih dari 8 jam dengan perkiraan jumlah mikrobia yang ada di dalam susu sebanyak 500.000 per mililiter. Kemudian kategori kedua, itu susu dikatakan baik kualitasnya apabila lama reduksinya 6 sampai 8 jam dengan jumlah perkiraan mikrobia per mililiter susu adalah 1 sampai 4 juta. Kemudian susu dikatakan kualitasnya cukup apabila lama reduksi 2 sampai 6 jam. Itu diperkirakan jumlah mikrobia yang ada di dalamnya adalah 4 sampai 20 juta per mililiter susu. Kemudian susu dengan kualitas rendah itu akan memiliki lama reduksi kurang dari 2 jam dengan perkiraan jumlah bakteri sebanyak 20 juta per mililiter. Jadi banyak tidaknya bakteri ini akan mempercepat lama reduksi. Semakin banyak bakteri, semakin cepat lama reduksi. Bagaimana caranya untuk mengetahui apakah susu yang kita gunakan sudah tereduksi atau belum? Jadi caranya adalah susu ketika ditambahkan methylene blue itu akan berwarna sedikit biru gitu karena ada methylene blue. Nah, kembalinya warna susu dari biru menjadi putih itu adalah indikator selesainya waktu reduksi. Jadi apabila kita lebih dari 8 jam dia tidak berubah, artinya bakterinya
sedikit. Tapi apabila kurang dari 2 jam, warna susunya sudah kembali normal, berarti itu jumlah bakterinya sangat banyak dengan mutu sangat rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah titik beku. Titik beku ini bisa digunakan sebagai indikator apakah susu mengalami pemalsuan atau pengenceran dengan air. Penambahan air pada susu itu akan meningkatkan titik beku dari susu. Yang tadinya minus 0,580 sampai minus 0,520 itu bisa menjadi naik barangkali minus 0,4 atau bahkan 0 gitu ya untuk titik bekunya. Kemudian yang selanjutnya adalah uji didih. Uji didih ini ditujukan untuk mengetahui keadaan susu masih baik atau tidak. Susu yang tidak baik dia akan menggumpal. Susu yang baik dia tidak akan menggumpal. Menggumpalnya seperti apa? Jadi kalau kita memiliki susu, gitu, susu segar yang sudah kita simpan misalkan di dalam refrigerator selama mungkin 7 hari tetapi belum dipasteurisasi sebelumnya, nah itu bisa kita coba didihkan gitu ya. Kemudian ketika dididihkan apabila ada gumpalan-gumpalannya seperti apa? Sampai seperti permen karet gitu. Jadi dia sangat apa namanya? Gumpalannya sangat banyak dan seperti permen karet begitu. Nah, itu apabila timbul itu berarti susu dalam keadaan tidak baik kualitasnya. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah bakteri selain dengan MBRT yang simple tadi, itu bisa kita lakukan uji plate count test. Ini barangkali sudah diperoleh di mata kuliah mikrobiologi peternakan. Plate count test itu biasanya dia menggunakan PCA, jadi menggunakan agar. Nah, itu kita bisa ketahui jumlah unit bakteri per mililiter atau CFU, coliform unit. Kemudian untuk berat jenis tadi itu bisa diukur dengan alat yang namanya lactodensimeter. Susu dikatakan memiliki berat jenis normal apabila BJ-nya, nilai BJ-nya itu 1,027 sampai 1,035. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai BJ, karena tadi dia harus disetarakan dengan suhu 27,5 derajat Celcius. Jadi, apabila kita mengukur BJ dalam suhu bukan 27,5 derajat Celcius, maka harus dikonversi. Rumusnya adalah 1 ditambah skala per 1000, jadi skala yang ada di dalam lactodensimeter, ditambah 27,5 dikurangi suhu ketika kita mengukur, kemudian dikalikan 0,0002 T. T-nya apa? T-nya adalah suhu ketika kita mengukur berat jenis susu. Kemudian yang selanjutnya fat content atau kadar lemak susu itu bisa kita gunakan dengan metode Babcock atau metode Gerber. Prinsipnya sama, jadi susu itu dirusak gitu ya dengan menambahkan H2SO4 pekat nanti didapatkan lemaknya. Kemudian akan tetapi fat content kalau sekarang itu juga bisa dicek dengan menggunakan alat yang namanya milkoscan atau lactoscan atau apapun namanya yang dapat mengetahui kualitas kimia susu secara real time dan cepat, dan tidak hanya satu uji saja tetapi dia bisa melihat semua komposisi kimia, tidak hanya kadar lemak. Kemudian yang selanjutnya adalah protein. Protein bisa kita gunakan metode Haldal itu untuk mengetahui protein kasar. Jadi termasuk NPN, non protein nitrogen di sana. Kemudian juga bisa gunakan metode Lowry itu untuk mengetahui protein murni. Kemudian persen protein yang menggunakan metode Haldal itu bisa kita ukur dengan cara rumus seperti yang ada pada slide, yaitu 100 kali 6,38 kali 1,4 kali mililiter HCl yang digunakan dikali 100% per 20 kali berat sampel kali 1000. Barangkali apabila kalian sudah memperoleh mata kuliah
nutrisi dan makanan ternak itu biasanya juga mengecek kandungan protein dengan metode Heldal. Nah, rumusnya menggunakan rumus tersebut. Kemudian kita ke bahan kering tanpa lemak atau BKTL. Kita bisa mengetahui BKTL apabila kita tahu BK-nya. Apa itu BK? BK itu bahan kering atau total solid bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi persen total solid atau bahan kering itu sama dengan 1,23 L ditambah 2,71 dikali BJ dikurang 1 dikali 100 per berat jenis. Dengan L adalah kadar lemak, kemudian apa akan diperoleh nanti berat keringnya atau total solidnya. Nah, untuk mengetahui BKTL itu berarti total solid dikurangi kadar lemaknya. Jadi apabila misalkan kadar lemak ternyata 3 dengan total solid 12 gitu berarti BKTL-nya adalah 9 yaitu 12 dikurang 3. Kemudian ada lagi defek susu. Apa itu defek susu? Defek susu itu hal-hal yang menyebabkan perubahan pada flavor susu. Jadi defeknya itu bisa disebut juga sebagai defect of flavor atau defek yang lainnya. Nah, defect of flavor itu dapat berasal dari pakan. Jadi karena ada pakan, kemudian reaksi kimia, kondisi sapi maksud saya, faktor lingkungan, dan pemasakan. Jadi ketika misalkan ketika pemerahan ternyata apa namanya sapi sedang makan, misalkan ada makan konsentrat di sana. Kita tahu bahwa susu itu sangat volatil, dia sangat cepat menyerap bau dari lingkungan. Nah, itu akan menyebabkan defek susu. Kemudian bisa juga defek karena reaksi oksidasi itu akan menyebabkan oxidized flavor, jadi flavor yang seperti teroksidasi. Kemudian ransiditas itu menyebabkan flavor yang rancid atau tengik. Ini berarti adanya apa namanya penguraian lemak oleh bakteri ataupun secara kimiawi. Kemudian karena sinar matahari itu juga bisa menyebabkan flavor sunlight gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke komposisi susu. Jadi 3 zat makanan yang terdapat di dalam susu itu adalah yang pertama, larutan sejati. Larutan sejati ada karena ada karbohidrat, kemudian garam organik, maksud saya garam anorganik dan vitamin. Kemudian kenapa disebut larutan sejati? Karena dia betul-betul larut di dalam air gitu ya. Kemudian larutan koloidal itu ada fraksi protein dan enzim itu yang menyebabkan susu sedikit kental gitu ya. Nah, kemudian emulsi, jadi dia yang menyatukan antara lemak dan air pada susu. Nah, itu berupa lemak dan derivatnya gitu ya. Kemudian secara umum komposisi susu itu ada air sekitar 87 sampai 88%, kemudian lemak sekitar 3 sampai 4%, kemudian laktosa 4,9 sampai 5%, kemudian protein 2,8 sampai 4% dan abu sekitar 0,69 sampai 0,7. Abu itu secara proksimat. Jadi hasil dari proksimat itu berupa abu. Nah, abu itu terdiri dari apa saja? Di sana ada mineral-mineral. Seperti yang saya sampaikan pada slide di awal-awal tadi bahwa sapi itu menghasilkan yang namanya kolostrum. Jadi sekresi hari pertama sampai hari ketujuh pada sapi laktasi dan baru saja beranak itu disebut dengan kolostrum. Ini tergantung gitu ya. Apabila dia kadang-kadang bisa sampai 14 hari gitu. Jadi sampai 14 hari itu susunya masih kental. Nah, kandungan kolostrum itu berbeda dengan susu yang normal, yaitu kolostrum mengandung protein globulin lebih tinggi 12-13%. Untuk komposisi kolostrum itu adalah sebagai berikut. Jadi apabila di susu normal itu kandungan airnya sekitar 88%, pada kolostrum itu hanya sekitar
71,69%. Ini saya ambilkan kursor dulu gitu ya. Kemudian untuk lemaknya kurang lebih sama, dia 3,37%. Kemudian protein kaseinnya 4,83%. Kalau di susu normal itu hanya sekitar 3% gitu, dan itu bukan kasein tetapi total protein. Nah, kemudian ini dia, jadi albumin dan globulin itu merupakan protein yang larut dalam air gitu ya. Nah, dia untuk kolostrum itu persentasenya sampai 15,85%. Nanti saya sampaikan fungsinya gitu ya. Kemudian laktosanya hanya 2,48%, kalau susu normal sekitar 4,9%. Kemudian abunya juga lumayan tinggi. Tadi kalau di susu normal dia 0,69 sampai 0,7. Pada kolostrum berkisar 1,78%. Kemudian total solidnya tinggal diselisihkan gitu. Jadi kurang lebih 28,31%. Jadi susu yang pertama keluar dari sapi yang melahirkan atau beranak itu sangat kental gitu ya. Sangat kental karena tadi yang seperti saya sampaikan dia memiliki albumin dan globulin yang sangat tinggi. Ini mengapa susu itu harus diberikan kepada pedetnya gitu ya. Albumin dan globulin itu bisa sebagai pemicu untuk memperbaiki imunitas tubuh si anak. Begitu juga dengan manusia. Jadi manusia itu juga sama, dia di awal-awal setelah melahirkan, ibu-ibu itu juga mengeluarkan kolostrum. Itu makanya dokter menyarankan anak-anak gitu ya, atau bayinya itu diberi ASI karena dia memiliki protein albumin dan globulin yang tinggi, dan itu bisa memicu tumbuhnya sistem pertahanan tubuh pada hewan, khususnya kalau di sini adalah sapi, kalau di manusia ya pada manusia. Kita lanjutkan ke protein susu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, protein susu itu berkisar 2,8 sampai 4%. Terdiri dari kasein 80%, laktalbumin 18%, dan laktoglobulin 0,05 sampai 0,07% saja. Jadi berbeda ya, tadi kalau di kolostrum albumin dan globulin mendominasi kandungan protein pada susu. Nah, susu itu akan menggumpal apabila dipanaskan dalam kondisi asam. Kemudian adanya aktivitas enzim protease yang bisa menyebabkan susu menggumpal. Jadi produk keju itu memanfaatkan sifat-sifat susu yang seperti ini. Kemudian pada keju itu yang digumpalkan adalah kaseinnya gitu. Jadi yang menggumpalkan itu dia menggunakan enzim Rennet. Nah, Rennet itu terdiri dari enzim kimosin dan renin. Nanti kita diskusikan lebih lanjut pada materi tentang keju. Kemudian pada pembuatan tahu sebagai gambaran gitu itu menggunakan enzim juga, enzim protease, namanya bromelin dan papain. Bromelin itu kalau dia berasal dari nanas, papain kalau dia berasal dari pepaya. Kemudian gumpalan dari protein yang disebabkan oleh enzim protease ini atau dipanaskan atau dalam kondisi asam itu disebut dengan curd. Nah, curd ini yang selanjutnya diolah menjadi keju. Kemudian cairan yang tidak digunakan atau cairan pemisahan antara curd itu disebut dengan whey. Nah, whey ini dia memiliki kandungan protein 0,5 sampai 0,7%. Protein apa yang dikandung oleh whey? Itu adalah laktalbumin dan laktoglobulin. Sebelum kita ke lemak susu atau milk fat, whey tadi itu banyak digunakan oleh olahragawan yang khususnya untuk membentuk badan atau bodybuilding gitu ya. Itu karena ya memang tadi dia memiliki kandungan protein, globulin dan albumin sama seperti pada telur. Itu makanya kalau atlet atau olahragawan yang sifatnya untuk membangun tubuhnya menjadi bagus six pack gitu dia mereka menggunakan sumber-sumber protein tersebut. Ya, kita lanjutkan ke lemak atau milk fat atau lemak susu gitu ya. Di lemak ini merupakan salah satu penentu kualitas susu dan bentuk pengolahan susu selanjutnya. Sebagai pelarut bahan makanan yang larut di dalam lemak,
Kemudian dia juga sebagai penentu tekstur, bau, dan rasa karena dia volatil gitu ya. Ada beberapa lemak yang sifatnya volatil. Kemudian persentase lemak di dalam susu itu sekitar 3-4%. Berbentuk globula dan sebagai pengemulsi atau emulsifier. Emulsifier apa sih gitu? Yang menyebabkan atau yang dapat menyatukan antara fase air yang ada di dalam susu dan fase lemak sehingga mereka bisa homogen, tercampur dengan merata, tidak terpisah gitu ya. Kemudian lemak susu itu terdiri dari 12,5% gliserol dan 85,5% asam lemak. Kemudian produk-produk susu yang mengandung lemak susu yang tinggi seperti butterfat itu lemak yang terdapat dalam butter, produk hewani gitu. Sedangkan butter oil itu merupakan lemak pada mentega atau lemak hewani. Itu adalah beda keduanya. Selanjutnya adalah skim. Apa itu skim? Skim itu merupakan susu yang telah dipisahkan dari lemak. Kandungan lemak pada skim itu hanya 0,1 sampai 0,5% saja. Dengan bahan kering tanpa lemak sekitar 8 sampai 9%. Nah, keberadaan produk susu skim itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan susu dengan rendah kalori karena ada beberapa konsumen itu khawatir gitu apabila minum susu maka dia akan menjadi lebih gemuk. Bagaimana caranya memisahkan skim dan lemak dari susu? Itu bisa kita gunakan alat yang namanya cream separator. Jadi prinsip kerjanya adalah susu kemudian kita putar gitu di sentrifuge dengan kecepatan tertentu, maka akan terpisah antara fase lemak dan fase non-lemak. Fase lemak akan berada di atas, sedangkan fase non-lemak akan berada di bawah. Nah, yang kaya akan lemak itu kita ambil, sisanya itu adalah skim. Komposisi kimia dari skim itu kurang lebih dia mengandung air 90,42%. Karena tadi ya lemaknya sudah kita ambil fase lemaknya, kemudian proteinnya 3,68%, lemaknya 0,1%, dengan laktosa 5% dan abu sekitar 0,8% saja. Sebelum ke kandungan laktosa, saya ingin sedikit menjelaskan tadi untuk keju itu merupakan produk yang kita rekayasa. Komposisi kimianya apa sih yang kita rekayasa gitu ya? Yang kita rekayasa untuk pembuatan keju adalah proteinnya. Proteinnya kita gumpalkan maka dia akan menjadi keju. Kemudian produk berikutnya adalah susu rendah lemak atau kaya lemak atau krim atau skim gitu ya. Yang kita rekayasa adalah kandungan dari lemak yang ada pada susu. Yang kaya lemak bisa menjadi krim, menjadi butter, sedangkan yang rendah lemak bisa menjadi skim gitu ya, susu yang rendah lemak, baik itu susu padat atau concentrate maupun susu cair gitu ya. Kemudian laktosa. Laktosa itu apa sih? Laktosa merupakan gula susu atau karbohidrat susu yang ada di dalam susu gitu ya. Jadi karbohidrat utama yang ada di dalam susu. Kemudian kandungannya sekitar 4,9 sampai 5%. Dan ketika dihidrolisis, laktosa ini akan berubah menjadi glukosa dan galaktosa. Siapa yang bisa menghidrolisisnya? Yang bisa menghidrolisisnya adalah enzim laktase atau D-galaktosidase, berperan dalam menghidrolisis laktosa. Nah, individu yang tidak mampu menghidrolisis laktosa dalam alat pencernaan tubuhnya yang disebabkan karena tidak adanya enzim laktase disebut dengan lactose intolerance gitu ya. Jadi ketika individu kemudian meminum susu, kemudian dia mengalami diare atau mencret bahasa gaulnya gitu ya, itu disebut dengan lactose intolerance. Apakah bisa diobati atau tidak, Pak? Individu yang mengalami lactose intolerance bisa gitu. Jadi secara alami setiap individu itu memiliki kemampuan untuk memproduksi enzim laktase. Nah, caranya bagaimana agar dia muncul gitu ya? Ya terus-terusan minum susu. Susunya bukan susu kental manis gitu, tetapi bisa susu murni atau susu cair. Atau susu bubuk yang dicairkan gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita bercerita tentang keju, kemudian krim, skim, dan sebagainya,
Bagaimana apabila laktosa di dalam susu itu kita rekayasa? Merekayasanya tentu dengan menggunakan eh, bantuan gitu ya. Nah, susu itu bisa kita rekayasa kandungan laktosanya dengan cara menggunakan bakteri gitu ya, atau disebut dengan susu fermentasi. Jadi laktosanya kita fermentasi menjadi zat-zat lain. Eh, Tentu dalam proses pemanfaatan laktosa dengan teknologi fermentasi ini, itu akan menghasilkan produk yang beragam. Bisa berupa sebagai contoh apabila kita gunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, maka akan dihasilkan yogurt. Apabila kita gunakan bakteri atau agen fermentasi Lactobacillus casei, subspesies Sirota, maka yang akan menjadi produk Yakult gitu ya. Kemudian apabila kita tambahkan kefir green. Nah, kefir green itu dia memiliki bakteri dan yeast. Di antaranya adalah Saccharomyces lactis gitu ya. Atau Torula kefir itu merupakan yeast juga. Nah, maka dia ketika kita tambahkan pada susu, dia akan mengubah laktosa susu menjadi asam atau menjadi alkohol sehingga produk akhir dari fermentasi ini memiliki cita rasa, bentuk, dan sifat yang berbeda dari susu. Tentu teknologi fermentasi pada susu itu untuk meningkatkan masa simpan, memperbaiki rasa, dan tentu saja meningkatkan nilai ekonomis dari produknya. Selanjutnya adalah mineral dan vitamin. Jadi mineral di dalam susu tadi seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya itu berkisar antara 0,69 sampai 0,7%. Mineral yang terkandung di dalam susu ada potasium, kalsium, fosfor, klorin, sodium, mangan, dan sulfur. Tentu saja untuk mineral utama yang ada di dalam susu adalah kalsium. Kalsium susu itu adalah yang terbaik gitu ya. Jadi tingkat pencernaannya sangat tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah vitamin yang terkandung di dalam susu. Dia memiliki vitamin A, kemudian ada B1, B2, B6, asam pentotenat, kemudian ada sedikit vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jadi dari sifat-sifat fisik, kemudian kimia dan mikrobiologi susu ini kita bisa simpulkan bahwa susu itu sangat kaya akan nilai gizinya. Jadi wajar apabila ditetapkan sebagai makanan yang mendekati sempurna, hampir 100% tercerna gitu ya. Kemudian ini adalah produk-produk olahan dari susu yang barangkali ke depan kita akan kupas satu per satu walaupun tidak semua gitu ya. Nanti kita ambilkan yang prioritas saja. Misalkan ada susu pasteurisasi, ini ada low temperature long time, kemudian high temperature short time. Ini yang berbeda adalah suhu dan lama proses pasteurisasi. Kemudian ada susu sterilisasi, susu homogen, kemudian susu soft cord gitu ya. Jadi susu yang digumpalkan kemudian kita peroleh curd yang sangat lembut. Jadi ini kalau bisa juga disebut dengan keju yang bisa dinikmati secara segar gitu ya. Kemudian ada buttermilk. Jadi susu tinggi lemak gitu ya. Biasanya bisa digunakan untuk pembuatan krim gitu ya. Krim baik itu mau di es krim ataupun bisa juga digunakan di makanan itu sebagai bahan untuk membuat spaghetti dengan saus carbonara. Kemudian ada skim milk, susu rendah lemak, whey protein atau whey protein milk. Kemudian ada krim, ada susu konsentrasi atau susu bubuk, kemudian ada susu fermentasi, dan keju. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita pada siang hari ini. Demikianlah kuliah pada sore hari ini. Apabila video ini dirasa bermanfaat, bisa di-share, kemudian like, dan memberikan komentar apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.